Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Amalia Nurbaiti, Gilba Yuliana Fatna, dan Pratiwi Ainunajah. Kami akan sedikit memaparkan materi tentang kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ya, berikut pemaparan materi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasyarat penyelenggaraan pendidikan inklusif dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Poin pertama yaitu prasyarat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebelum menyelenggarakan pendidikan inklusif, ada beberapa prasyarat yang harus ada, yaitu pertama, kebijakan dari pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedua, ada kesadaran, sikap positif, dan kemauan dari pihak sekolah dan berbagai stakeholders lainnya untuk menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Yang ketiga, guru-guru memiliki pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan dasar tentang cara memberikan layanan pendidikan pada mereka. Yang keempat, ada guru pembimbing khusus. Yang kelima, tersedia lingkungan yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, tersedia sistem layanan akademik, kurikulum, dan pembelajaran yang dapat mengkoordinir kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, tersedia sarana pendukung untuk memperkuat pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di sini ada beberapa prinsip dari pendidikan inklusif berdasarkan UNESCO. Yang pertama, setiap anak memiliki hak dasar mendapatkan pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan. Yang keempat, anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan yang terakhir, sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini adalah cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya seluruh sistem pendidikan. Kemudian, sesuai Permendikmas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, mengatakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang dapat menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang kedua, prinsip kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberaneka-ragaman, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, ada prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh
komponen pendidikan terkait. Materi selanjutnya yaitu kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif. Smith menemukan 10 kategori utama kesiapan lebih ramah dan inklusif. Antara lain yang pertama, sikap. Guru dan administrator harus yakin bahwa inklusif yang lebih besar akan menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baik bagi semua orang. Yang kedua, persahabatan. Persahabatan dan kerjasama antara siswa dengan atau tanpa hambatan harus dipandang sebagai norma yang berlaku. Yang ketiga, dukungan bagi siswa. Harus ada personil dan sumber daya lain yang diperlukan guna memberikan layanan bagi siswa yang berbeda di kelas inklusif agar berhasil. Yang keempat, dukungan bagi guru. Guru harus memiliki kesempatan latihan yang digunakan dalam menangani jumlah keberagaman siswa yang lebih berbeda. Yang kelima, kepemimpinan administratif. Kepala sekolah dan staf lain harus antusias dalam memberikan dukungan dan kepemimpinan di sekolah yang lebih inklusif. Yang keenam, kurikulum. Kurikulum harus fleksibel sehingga siswa tertantang untuk meraih prestasi pendidikan yang terbaik. Yang ketujuh, penilaian. Pencapaian prestasi dan tujuan belajar harus diberikan penilaian yang memberikan gambaran akhir setiap siswa. Yang kedelapan, program dan evaluasi staf. Sistem harus diletakkan untuk evaluasi keberhasilan menyeluruh agar memberikan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi siswa. Yang kesembilan, keterlibatan orang tua. Orang tua siswa dengan ataupun tanpa hambatan harus memahami rencana untuk membentuk lingkungan inklusif dan ramah bagi siswa. Yang ke-10, ada keterlibatan masyarakat. Melalui publikasi media, masyarakat harus dilibatkan dalam usaha meningkatkan keterlibatan dan diterimanya siswa khusus di sekolah. Kemudian ada faktor pendukung dan langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adapun faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang pertama yaitu guru reguler yakin bahwa anak berkebutuhan khusus dapat berhasil. Yang kedua, sikap dan keyakinan yang positif. Yang ketiga, kepala sekolah merasa bertanggung jawab atas hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, seluruh staf dan siswa sekolah yang bersangkutan telah dipersiapkan untuk menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus. Dan yang kelima, orang tua anak berkebutuhan khusus terinformasi dan mendukung tercapainya tujuan program sekolah. Anak berkebutuhan khusus memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan guru reguler di kelas. Selanjutnya, adapun langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah harus siap menerima kelas yang heterogen dengan mempersiapkan kurikulum dan pembelajaran yang individual. Yang ketiga, guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima, guru dituntut melaksanakan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Maksudnya yaitu guru itu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Strategi implementasi dalam penyelenggaraan sekolah pendidikan inklusif. Ada beberapa langkah strategis yang dapat berguna dalam mewujudkan satu rencana menciptakan sekolah pendidikan inklusif. Para tokoh memberikan gambaran sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan jaringan kerja. Guru, orang tua, dan anggota komunitas lainnya harus mengembangkan suatu jaringan bekerja sama yang dilengkapi kepemimpinan dan dukungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Fungsi utamanya adalah menilai sikap sekolah, orang tua, dan komunitas ke arah yang inklusif. Yang kedua ada sumber penilaian sekolah dan masyarakat. Anggota
memeriksa kebijakan pendidikan lokal dan praktik-praktik mengenai sistem berkebutuhan khusus. Dibuat suatu pemeriksaan terhadap aturan-aturan administrasi tertentu yang mempunyai dampak pada pelayanan yang diberikan pada sistem berkebutuhan khusus. Yang ketiga, tinjauan terhadap penerapan strategi inklusi. Pada langkah ini, anggota jaringan melihat pilihan-pilihan yang dapat mensukseskan penerapan yang lebih inklusif di sekolah dan ruang kelas. Pilihan-pilihan tersebut bisa meliputi cara-cara baru dalam membentuk kelompok kerja siswa, pemanfaatan tutorial teman sebaya, kerjasama pengajaran, perekrutan sukarelawan, anjuran persahabatan antar siswa yang berhambatan, dan pengenalan penggunaan teknologi. Yang keempat, strategi-strategi penerapan inklusi. Pada langkah ini, anggota jaringan menerapkan strategi-strategi inklusif yang dipandang paling tepat dan efektif. Hal ini tercapai terutama dengan kesadaran semua pihak yang terkait terhadap alasan-alasan diambilnya strategi tersebut, diikuti dengan menyediakan guru-guru, siswa, dan orang tua serta sumber daya yang akan mendukung strategi ini. Yang kelima, pengembangan umpan balik dan sistem evaluasi. Langkah ini dicapai apabila anggota jaringan mengumpulkan data dan mengevaluasi sampai di mana strategi-strategi inklusi berhasil. Mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dijelaskan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, tertuang pada pasal 130 dan 131. Pada pasal 130 ayat 1 menjelaskan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pasal 130 ayat 2 menyelenggarakan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 131 ayat 1 menjelaskan pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelamin dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pasal 131 ayat 2 menjelaskan pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, sekian pemaparan dari kelompok 10. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.